Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Dan di video kali ini saya akan bahas tes formatif ya untuk modul terakhir ya dari PV 4101 Fisika Dasar 1. So langsung aja kita mulai dari tes formatif satu nomor satunya. Selama suatu proses, kalor sebanyak ini dihantarkan pada sistem, sedangkan sistem melakukan usaha dan berapa energi dalamnya. Oke, ini gampang nih ya. Nomor satu, diketahui bahwa kita punya Q-nya adalah 33,5 kJ. Kemudian kita punya W sebesar 6 kJ. Dan yang ditanya adalah delta U-nya berapa. Ya sudah, kita jawab menggunakan apa? Ya, menggunakan hukum pertama termodinamika yang dimana bunyinya adalah Q sama dengan delta U dikurangkan dengan sorry kebalik ya, nggak apa-apa, sama aja kok. Delta U sama dengan Q dikurangkan dengan W, sehingga delta U sama dengan 33,5 dikurangkan dengan 6, berarti delta U nya sebesar 27,5 kJ. So jawaban untuk nomor 1 yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. 5 gram uap H2O ditambahkan ke dalam 5 gram es H2O. Kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan es itu kalau dibandingkan dengan kalori yang diperlukan untuk mengembunkan uap, berarti ngembunin uap itu adalah fase dari yang namanya zat gas ke apa namanya, cair ya. Oke, jadi di sini ada dua ini, ada 5 gram uap H2O, sedangkan dicampurkan di suhu yang lebih bawahnya lagi. Karena uap itu kan panas ya, pasti suhunya lebih tinggi daripada yang es. Nah, kemudian ini nanti akan berubah menjadi yang namanya air. Nah, ditanya dibandingkan dengan kalau kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es alias yang berarti kan gini. Di sini kan ada Q1 dan ada Q2. Kira-kira kalau dibandingin Q1 sama Q2 ini bagaimana? Ya. Nah, berarti kira-kira nih kan ditanya cuman ini ya, mencairkan air sama menguapkan si uapnya, mengembunkan si uapnya. Jadi kalau misalnya untuk Q1-nya sendiri, berarti MS dikalikan dengan LS, berarti untuk Q1-nya sendiri itu adalah 5 gram, berarti 5/1000 karena harus dalam satuan kilogram. Dan kalori lebur es ini besarnya adalah 336.000 joule per kilogram. Nah, terus kalau kita bandingkan dengan yang namanya Q2 sama dengan MU dikalikan dengan LU misalkan, atau kalor embun, ya LU juga nggak apa-apa, berarti keduanya sama dengan 5/1000. Nah, untuk mengembunkan uap atau ini apa namanya, informasi-informasinya saya tulis dulu aja ya. Untuk mengembunkan uap atau kalor embun uap itu, kalau misalnya kita ikutin satuannya gram, itu adalah 540 kalori per gram. Karena ini harusnya dikasih tahu ya di soal ya. Sedangkan untuk kalor lebur es, kalor lebur es itu sebesar 80 kalori per gram. So, karena udah jelas sekali bahwa dengan massa yang sama, berarti kalau kita bandingkan atau kita buat mereka semua ini adalah berubah menjadi air gitu ya. Nah, berarti untuk Q2 sama dengan M2 dikalikan dengan L2 ya, atau MU dikalikan dengan LU, berarti 5 kali 540, jawabannya adalah berapa tuh? Nah, ini jawabannya adalah 2700 kalori. Sedangkan untuk Q1 itu adalah MS dikalikan dengan LS, berarti Q1 sama dengan 5 dikalikan dengan yang namanya 80 ya. Berarti Q1-nya adalah 400 kalori. So, kalau kita bandingkan kalau emang kita apa namanya?
melebur es dengan mengembunkan uap, maka kalor yang untuk mencairkan es itu lebih kecil daripada kalor yang diperlukan untuk mengembunkan uap. Nah, kalau masalah terkait dengan apakah 100% nih si siapa nih uapnya ini akan terembun, kita nggak tahu. Karena itu nanti ada hubungannya dengan yang namanya asas Black ya. Tapi kalau misalnya kita anggap mereka semua ini, ya sudah. Berarti kalau dibandingkan pasti Ki satunya lebih kecil daripada Ki duanya. Nah, tapi kalau misalnya emang kita mau beranggapan seperti itu, misalnya key in sama dengan key out, berarti misalnya untuk ini kan berarti kan 400 sama dengan 2700 ditambahkan dengan yang namanya berarti ini 5 kali 1 kali, coba kita cek apakah emang bener semuanya terembunkan gitu loh. Berarti ini suhunya nggak ada. Wait, ada kok. Ini kan berarti apa namanya, es itu kan dari 0 derajat Celcius ya, berarti TC kurang 0, terus ini 2700 ditambah dengan 5 kali 1 dari 100 dikurangkan dengan TC, berarti 400 ditambah dengan 5 TC sama dengan 2700 ditambah dengan 500 dikurang dengan 5 TC, jadinya 10 TC atau 5 TC ditambahkan dengan 5 TC sama dengan 2700 tambah 500 kurang 400, berarti 10 TC sama dengan 2800. Berarti TC nya adalah 280. Nggak make sense kan? 2800. Wait, bener kok 4. Iya. Masa jawabannya 280, suhu campurannya di atas ini. Berarti kayaknya ini enggak 100% deh. Kayaknya kalau misalnya si esnya ini naik sampai mungkin suhu berapa gitu ya, sampai keadaan tertentu, sampai mungkin anggap aja ini kalau kita coba ya kita cek ya. Kalau misalnya emang ini nggak berubah alias misalnya pure benar-benar ketika uapnya ini dikasih ke dalam gram es, maka gram es ini kan nanti jadi air dan airnya mungkin kita anggap dia mendidih. Berarti 5 dikalikan dengan 100 misalkan. Ini aja 400 tambah 500 sama dengan 2700. Oke. Akan tetapi kalau misalnya emang mungkin kita konteks soal ini nggak sampai ke situ kayaknya ya. Oke, so untuk kalau misalnya mungkin untuk 2700 di sini, kalau misalnya untuk yang ngelepas pasti nggak sepenuhnya. Mungkin harus ditambahkan dengan sesuatu lagi, yang pasti ini nanti akan bertemu dengan kesetimbangan. Nah, jadi intinya nanti di bagian sini nih, kiri sama kanan ini harus jumlahnya wajib sama karena dasarnya adalah key in sama dengan key out. Nah, cuman mungkin konteks yang lagi dibahas di sini adalah untuk mencairkan esnya berapa sih? Sedangkan untuk mengembutkan uapnya berapa sih? Nah, tapi kalau misalnya emang karena ini kan dicampur katanya, ya kan? Sedangkan kalau namanya dicampur berarti ada yang namanya kesetimbangan alias hukum asas Black ini ternyata enggak 100% gitu loh, enggak 100% si siapa nih? Si gramnya ini 5 gram uap H2O ini mengembun. Karena kalau misalnya emang dia mengembun berarti kemungkinan besar ini nanti akan tambah lagi berapa besar sih yang akan ini. Karena kalau misalnya ini tadi kita hitung sama dengan 2700 ya, berarti ditambah dengan yang namanya 1800. 1800 kalau misalnya dibagi dengan yang namanya
540, maka ada 3 gram gitu. Berarti kemungkinan besar ya kalau emang misalkan emang ini semuanya tersalurkan, maka akan menyebabkan si S-nya ini apa namanya? Berarti kalau misalnya 5 gram uap airnya ini tersalurkan atau semuanya kepake 2700, maka yang akan terjadi adalah si esnya ini akan berubah menjadi air plus menaikkan suhu air sampai mendidih sehingga membentuk uap, dan ada sebagian yang udah mendidih nih, air yang 100 derajat Celcius berubah menjadi uap sebesar kurang lebih 3,4 gram lah gitu ya. Tapi kalau emang misalkan dari soal ini dibandingkan hanya si kalor untuk mencairkan es saja dengan kalor yang mengembunkan uap, kita bahas mereka satu-satu terpisah, ya jawabannya B ya. Nah, tapi kalau tadi pun juga ternyata apa namanya? Kalau kita bandingkan ternyata jauh banget berbeda, sehingga apa? Sehingga kalori yang ada di es ini atau si es ini berubah dari menjadi air, terus airnya naik lagi, terus berubah menjadi uap seperti itu ya. That's why kalau kita jelaskan secara konsep yang di bagian sini, ini masih make sense juga ya. Kalau misalnya kalori yang dibutuhkan untuk ini dengan yang di bagian sini jauh lebih kecil. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, pada proses termodinamika isotermik terjadi proses yang bagaimana? Oke, isotermik ini kan udah jelas sekali bahwa apa namanya, T-nya ini adalah konstan, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya kita bahas ya, kan berdasarkan hukum satu termodinamika tuh kalau mau tadi yang versi delta U boleh, atau mau bikinnya begini, Q sama dengan delta U ditambahkan dengan W. Nah, pada proses isotermal, nah Q ini kan emang udah gitu aja ya. Nah, untuk W-nya sendiri, kalau untuk isotermal ya, isotermal tuh ada pendekatannya sendiri untuk menghitung W-nya, yang dimana W-nya ini menggunakan rumus N kali R kali T logaritma natural dari V2 per V1. So, di sini udah bisa dipastikan bahwa yang A ini salah. Kenapa? Tidak ada hubungan dengan delta T, karena berhubung juga V di sini ada V ya. Tapi di sini T-nya bukan delta T ya. Nah, oke. Terus kemudian ada yang namanya delta U. Nah, disinilah delta U di sini itu kalau misalnya kita masih ingat untuk pelajaran apa namanya teori kinetik gas ya. Itu kan bla 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 dikalikan dengan N dikalikan dengan R dikalikan dengan delta T. So, apa? Karena T-nya konstan, maka delta T-nya ini sama dengan 0. So, kalau delta T-nya 0, maka delta U-nya sama dengan 0. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa secara untuk dari hukum termodinamika, untuk si isotermik itu berlaku yang namanya Q sama dengan W gitu. Nah, ya sudah. Berarti dari sini bisa kita jawab untuk nomor 3 itu adalah delta U-nya yang sama dengan 0 ya. Bukan delta Q-nya sama dengan 0. Bahkan di bukunya sendiri mengatakan bahwa delta U sama dengan 0 ya, kalau lihat di KJ-nya. Karena energi dalam hanya bergantung pada suhu, tapi kenapa kok dia jawabannya C? Ya, padahal yang C di sini kan delta Q ya. Oke, so untuk nomor 3 jawabannya adalah B. Nah, lanjut nomor 4. Energi kalor diberikan pada gas dalam sistem piston, kemudian tekanan atmosfer memberikan sebuah gaya pada titik A yang mengkompresi gas. Perubahan energi dalamnya adalah. Nah, untuk jawab nomor 4 ini sebenarnya kita based on lagi sama hukum satu termodinamika. Nah, ditambahkan dengan W. Tapi di sini kan berarti delta U sama dengan Q dikurangkan dengan W.
Nah, di sini ada perjanjian tanda ya. Kalau kalian mau ngafalin itu diperbolehkan ya, nggak ada masalah. Nah, untuk aturan tanda key ini ada yang versi plus, ada yang versi minus. Nah, kalau plus artinya apa? Kalor masuk sistem. Masuk ke sistem. Sedangkan kalau untuk yang minus artinya berarti kalor itu mengeluarkan atau kalor keluar dari sistem. Nah, oke. Karena kita tahu bahwa secara ini ada hubungannya sama exo dan endotherm ya. Ini adalah sistem dan ini luarnya adalah bagian ini namanya lingkungan. Lingkungan. Berarti kalau misalnya key-nya plus itu artinya modelnya begini. Ini kalau key-nya plus. Nah, ini key-nya ini bernilai plus. Nah, kalau misalnya begini, ini nilai key-nya adalah minus ya. Nilai key-nya adalah bernilai minus. Kemudian untuk W itu juga ada aturannya ya. Nilai W ini ada yang namanya juga plus sama minus. Nah, kalau ini kita bicara dari sistem ya, melakukan usaha ke lingkungan. Sedangkan kalau untuk yang negatif itu artinya lingkungan melakukan usaha ke sistem. Nah, jadi kebalik. Kalau misalnya W-nya ini akan positif ketika sistem melakukan usaha kepada lingkungan. Sedangkan kalau misalnya dibalik itu positif. Berarti sama dong ya skenarionya atau aturan tandanya. Kalau masuk itu adalah plus, sedangkan kalau misalnya dia keluar dia minus. So, di sini dibaca untuk keterangan W-nya ya. Di sini udah coba dibaca dulu. Energi kalor diberikan kepada gas dalam sistem. So that means berarti di sini key-nya tandanya dia positif. Terus kemudian tekanan atmosfer memberikan sebuah gaya pada titik A yang mengkompresi gas. That means apa? Ada gaya luar. Karena ada gaya luar berarti ada lingkungan nih yang melakukan usaha ke sistem. So, artinya ini minus. Nah, kalau misalnya nih plus dikurangkan dengan minus, maka hasilnya apa? Iya, hasilnya akan bertanda plus. Ya, contoh diambil adalah plus 5 dikurang dengan min 5, jawabannya adalah plus 10. So, berarti dapat kita simpulkan dengan skenario seperti ini, jawaban untuk delta U-nya bernilai positif. Ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah B. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke, diketahui kurva PV untuk gas X nilai perkiraan yang paling mendekati untuk usaha yang dilakukan pada pemuaian adiabatik dari gas X adalah. Nah, ini udah jelas sekali bahwa kita tidak akan bisa jawab. Kenapa? Ya gimana mau nyari kurvanya, mau nyari usahanya tapi kurva gambarnya aja nggak ada. Akan tetapi di sini akan saya tuliskan konsep umum ya. Oke. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama adalah W-nya itu bisa dicari dengan yang namanya konsep rumus untuk masing-masing skenario. Misalkan untuk untuk proses eksotermal misalkan, atau mungkin di sini aja kali ya. Nah, misalkan untuk proses isotermal yang dimana suhunya tetap atau T-nya konstan. Nah, dimana untuk rumus W-nya ini sendiri adalah nRT
dikalikan dengan logaritma natural dari perbandingan V2 dibandingkan dengan V1. Oke, jadi itu untuk rumus W terkait isotermal. Kemudian ada yang namanya isohorik ya, isohorik. Nah, isohorik sendiri adalah V-nya konstan. Nah, tapi kalau untuk isohorik sendiri yang gambar grafiknya lurus, tidak membentuk kurva kuadrat membentuk kurva seperti isotermal dan adiabatik, maka kita menggunakan rumus P kalikan dengan delta V. Nah, tapi berhubung karena delta V-nya itu 0 gitu ya. Nah, kan V-nya konstan, berarti W sama dengan P dikalikan 0, maka nilai W-nya sendiri itu akan sama dengan 0. Itu untuk isohorik ya. Rumus dasarnya boleh pakai yang ini aja, boleh. Baru nanti dimasukin atau mau langsung teoritis hafalannya boleh. Kemudian ada isobarik ya, atau berarti P-nya konstan. Nah, kalau untuk P konstan, rumus dasarnya juga sama, P kalikan dengan delta V. Nah, tapi karena berhubung P konstan ini tidak ada yang namanya delta P-nya, maka P-nya tetap masukin sesuai dengan apa yang ada di situ. Ya. Dan kemudian adiabatik. Nah, untuk adiabatik ini rumusnya adalah W sama dengan min delta U. Ya. Dimana delta U-nya sendiri kan ada F per 2 delta U-nya sendiri itu adalah min F per 2 dikalikan dengan N R kali delta T. Seperti itu. Nah, itu pakai rumus. Atau konsep kedua yang bisa dipakai adalah konsep luas ya. Jadi usaha itu sama dengan luas kurva atau luas daerah di bawah. Ini untuk usahanya nih ada dua model ya. Kalau misalnya untuk yang proses ya, untuk perhitungan satu proses saja, maka hitung luas daerah di bawah grafiknya. Akan tetapi kalau misalnya kita bahas siklus, maka yang kita hitung adalah hitung luas daerah yang terbentuk dari beberapa proses. Nah, jadi beberapa proses. Nah, jadi kalau misalnya nih proses ya, sorry. Nah, ini proses. Nah, jadi kalau misalnya nih saya punya yang namanya misalkan nih ya, kita bahas ada yang namanya gambar ini 3 biji. Yang pertama adalah ke sini, terus kemudian ke sini, terus kemudian ke atas sini. Nah, ini kalau misalnya kita mau tanya siklus tuh yang di sini nih. Jadi tertutup ya. Tapi kalau misalnya kita bahas kita bahas cuman satu proses, misalnya kayak tadi tuh bagian proses yang warna ini doang nih, yang warna oranye, maka inilah yang dimaksud ya. Jadi ini W untuk satu proses, sedangkan kalau yang ini adalah W untuk satu siklus. Nah, jadi itu untuk nomor 5 perhitungan W-nya sendiri seperti itu ya, kurang lebih. Nah, jadi ini nggak bakal saya lanjutin karena informasinya emang nggak ada. Kemudian untuk nomor 6, pada seluruh proses isohorik terjadi proses yang bagaimana? Nah, ini udah jelas banget ya. Bisa dipastikan bahwa untuk proses isohorik kan ini nih ya, di sini nih. Udah kelihatan sebenarnya W-nya sama dengan 0. Ya. Jadi nomor 6 itu jawabannya adalah yang A. Ya. Kalau delta Q sama dengan 0 ini adalah kalau nggak ada ini adalah namanya adiabatik ya. Ini adiabatik. Oke, kita hapus untuk nomor 5 dan 6-nya ya. Jadi nomor 5 tuh emang nggak ada soalnya, nggak lengkap.
Oke, untuk nomor 7 ini juga sama nih di soal nomor 7. Pernyataan manakah yang benar untuk pemuaian adiabatik dari B ke C? Lah, B ke C yang mana gitu kan? Oh, yang mana gitu. Nah, so nggak usah dijawab. Yang bisa dipastikan bahwa kalau bahas delta U ya berarti ada terkait dengan rumus ya, yang kayak delta U sama dengan ini. Ya, untuk nomor 7 tuh kalau mau ngitung delta U bisa pakai rumus F/2, di mana F-nya ini derajat kebebasan ya, atau derajat tertentu yang dimana ada ya F-nya 3, ada 5, ada 7. Nah, ini N dikalikan R dikalikan dengan delta T. Kemudian untuk nomor 8, jika energi dalam delta U dari suatu sistem menurun, fenomena yang dapat menjelaskan temuan ini adalah, nah, untuk nomor 8 ini kan katanya delta U sama dengan F/2 N kali R kali delta T. Nah, di mana perhitungan delta T sendiri ini kan adalah T2 dikurangkan dengan T1. Akan tetapi kita punya info bahwa apa namanya, si energi dalamnya ini menurun, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya ini adalah mempunyai informasi ini adalah sesuatu yang minus, dan karena berhubung ini tidak punya tanda dan alias ini positif semua, maka kita kalikan dengan apa supaya dia positif dikalikan apa supaya hasilnya negatif? Ya jelas negatif. Nah, karena delta T-nya negatif, so that means artinya apa? Nah, berarti T2-nya ini akan lebih kecil daripada nilai daripada T1. Nah, oke, berarti suatu gas dimanfaatkan oleh suatu gaya luar ini nggak ada hubungannya karena, nah, kemudian selain dari ini ya, sebelum dilanjutin lagi untuk menjawab, kalau kita lakukan pendekatan dengan yang namanya apa namanya si hukum satu termodinamika ya, yang dimana rumusnya adalah delta U tambahkan dengan W, kemudian ini kan 0, maka delta U sama dengan ditambahkan dengan W, berarti W-nya sendiri itu sama dengan min delta U. Nah, dari sini nih sebenarnya, atau bisa kita bilang delta U sama dengan min W kan. Nah, berarti kalau misalnya kita bahas dengan topik yang A, ini sesuai. Karena apa? Emang secara teoritis pun sebenarnya udah dijelaskan kalau di adiabatik itu karena Q-nya 0, maka usahanya ini akan bernilai sebesar penurunan atau minus dari delta U-nya. Jadi sebenarnya nomor 8 ini secara teoritis udah kejawab jelas banget nih. Jawabannya adalah yang A ya. Sedangkan kalau yang untuk yang B, C sama D itu gak ada hubungannya sama ininya ya, energi dalam yang menurun. Sedangkan yang pasti adalah untuk yang ini itu delta T-nya ini bernilai plus sehingga menyebabkan yang namanya delta U-nya ini bertambah bukan berkurang ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 7 dan 8 udah, lanjut lagi ke dua soal terakhir untuk tes formatif 1. Suatu sistem dapat terjadi dari keadaan A dan B melalui salah satu lintasan seperti tunjukkan pada gambar berikut. Waduh, ini lebih gila lagi nih. Nah, tapi coba kita lihat dulu. Jika perubahan energi dalam atau delta U-nya ini adalah minus 2000 Joule, kemudian dikasih tahu bahwa usaha yang dilakukan pada sistem lewat sistem 1 itu adalah 600 Joule. Kemudian kalori yang dilepaskan oleh lewat 1 nih. Berarti Q-nya berapa? Ya gampang sebenarnya, tinggal kita informasikan bahwa Q sama dengan delta U ditambahkan dengan W. Q-nya adalah minus 2000 ditambahkan dengan 600, maka Q-nya adalah minus 1400 Joule. Yang artinya berarti si sistemnya ini melakukan atau mengeluarkan panas atau panasnya keluar dari sistem ke lingkungan ya. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah D. Nomor 10, selama pemuaian proses adiabatik, ini udah dijelaskan lagi bahwa udah pasti delta U-nya menurun ya. Karena delta U-nya menurun, maka bisa dipastikan bahwa W-nya adalah min delta U atau delta U-nya sama dengan min W. Oke, so itu untuk pembahasan tes formatif satunya ya.
Dan kita akan lanjut ke next tes formatif, yaitu adalah tes formatif 2 untuk modul 9.